lagi. Padahal udah di briefing tadi, udah di briefing sebetulnya. Soalnya lagi main Ibu HP aja. Ade Rohali di tengah. Baik, sudah siap para narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sanjaya apa kabar? Baik Ibu. Oke, sudah siap. Kita sebagai moderator di sini Pak. Ada para narasumber kita Pak. Bisa diperkenalkan dulu Pak Sanjaya? Silakan yang sebelah kiri Ibu yang paling cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ibu Bapak Moderator, nama saya Surya. Nama saya Afifah. Nama saya Ibu Ayu. Nama saya Ibu Erna. Oke, ada satu lagi nih Bapak Nama Gas. saya Angga Apriana. Oke, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak ya. Sanjaya. Terima kasih. Luar biasa. Mereka kepada yang narasumber kita. Iya. Beri tepuk tangan untuk narasumber kami Iya. di acara talk show. Wow. Oke. Ya Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara talk show ini, izinkan saya untuk membaca pantun, boleh? Bapak Ibu boleh ya? Oke baik, Mas Sanjaya baca pantunnya. Siap Ibu. Pantun dengan cakep ya Bapak Ibu. Siap Bapak dan Ibu? Siap. Nasi ketan ditambah ragi. Jadikan tape buat nostalgia. Iya. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat bahagia. Allah, iya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, lanjut aja ya. Ini ada para narasumber kita yang luar biasa hebatnya. Pak kita pisah dulu ya Pak. Oke. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu akan menjelaskan mengenai evaluasi hasil implementasi dari OJT 1 sampai OJT 3. Kepada para narasumber silahkan untuk memaparkan dan nanti akan ada tanya jawab ya. Tolong dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan ya. Jika ada pertanyaan yang disampaikan kepada jawab oleh narasumber. Oke, sudah siap para narasumber? Mungkin dari Ibu Erna dulu ya bisa dipaparkan. Iya, silakan, Ibu. Evaluasi hasil implementasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan untuk evaluasi hasil implementasi, yaitu kita memetakan menjadi 2, identifikasi dan kendala serta strategi dan solusi. Di sini untuk identifikasi dan kendala yaitu kita yang pertama adalah karakteristik siswa yang berbeda. Dan di sini juga ada jumlah siswa yang terlalu banyak. Maksudnya karakteristik siswa yang berbeda itu kan setiap siswa itu bermacam-macam. Jadi ada yang mungkin dengan gaya belajar yang kinestetik, audiovisual maupun visual. Jadi di sini menjadi sebuah identifikasi bagi kami dan juga mungkin ada beberapa kendala yang mungkin kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Dan juga ada alokasi waktu yang terbatas. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas gitu ya. Ketika kita mencoba untuk mengajar di kelas dengan susunan atau struktur PM gitu yang mungkin dari dari langkah-langkahnya mungkin ini kita memang harus betul-betul menyajikannya dengan sangat dengan sangat rapi gitu ya. Supaya mungkin tersampaikan semua, karena memang seperti pengalaman saya mungkin karena proyeknya PJBL ya, jadi memang harus ada beberapa kali pertemuan, jadi tidak bisa langsung tuntas gitu kan. Nah mungkin di sini untuk manajemen kelas juga, karena kelas kita itu mungkin berbeda-beda ya, di setiap kelas itu ada yang mungkin siswanya yang banyak gitu, ada yang sedikit juga gitu. Nah di sini kita kumpulkan menjadi satu, yaitu hanya manajemen kelas. Dan juga di sini tentang keterbatasan sarana dan prasarana.
Jadi di setiap kelas, di setiap sekolah itu mungkin kita ada yang mempunyai prasarananya lengkap, ada yang tidak gitu. Apalagi mungkin karena saya sekolahnya apa ya, kemalingan gitu ya. Jadi mungkin untuk infoku segala macam itu kayaknya mungkin rada susah gitu. Dan akhirnya kita, gimana sih caranya nih kita bisa ngajar, tapi semuanya bisa tersampaikan gitu. Dan di sini mungkin ada pola pikir siswa yang masih PPT gitu. Jadi ketika siswa diajak untuk berkreasi gitu kan, diajak untuk ini, jadi masih ada yang iya apa sih gitu. Nah ini justru apa ya, menjadi suatu apa ya, suatu yang harus kita diagnosis gitu kan. Ini kenapa anak sampai nggak suka gitu, ada apa, kendalanya kenapa gitu, apakah ini emang dari orang tuanya atau misalkan dari rumahnya, atau si siswa ini memang kurang tidur atau karena kebanyakan main game gitu, jadi sehingga dia terlalu malam tidurnya, dia jadi ngantuk, jadi males gitu. Nah itu memang harus kita diagnosis juga gitu, dan nanti mungkin harus dikasih treatmentnya apa gitu kan. Ketika kita menjadi seorang dokter gitu kan, kita harus tahu dulu penyakitnya ini apa gitu, baru kita bisa kasih obat yang benar gitu kayak gimana. Dan di sini strategi dan solusinya yaitu mengenal karakteristik anak-anak. Cukup Bu Erna, mungkin nanti akan dilanjutkan. Oke. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Ibu Erna. Iya, luar biasa ya. Bu Erna telah memaparkan mengenai identifikasi dan kendala yang ada di sekolahnya Bu Erna. Untuk strategi dan solusinya mungkin Ibu Ayu bisa menjelaskan selanjutnya. Nanti bisa ditambahkan nanti oleh Bu Suwi dan Pak dan Pak Angga juga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan strategi dan solusi yang sudah didiskusikan bersama dengan teman-teman kelompok 2. Yang pertama itu dengan mengenal karakter anak-anak. Kalau yang ini sudah pasti harus dilakukan ya, apalagi kalau kita sudah mengetahui bahwa murid-murid di kelas kita itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi solusinya tentu dengan mengenal karakter anak-anaknya, bisa dengan melakukan asesmen diagnostik atau juga pendekatan. Jadi mungkin anaknya diajak ngobrol tiap harinya di kelas seperti itu. Yang kedua, kreatif dalam memanajemen waktu, karena kita mengidentifikasi bahwa terdapat keterbatasan dalam alokasi waktu. Jadi memang harus memikirkan bagaimana sih supaya alokasi waktu yang dibutuhkan itu sesuai. Apalagi kan kalau misalkan di SD Cilaku sendiri di kelas 3 itu waktunya terbatas, hanya dari dari jam 7 sampai jam 10 doang, karena ruang kelasnya kan harus bergantian. Nah, itu harus pinter-pinter gimana caranya pembelajaran itu tetap berlangsung dengan baik, penyampaian materi di kelasnya tetap berjalan dengan baik gitu. Jadi memang harus kreatif dalam manajemen waktu. Kemudian strategi pembelajaran yang beragam. Jadi di sini kan kita mengidentifikasi bahwa manajemen kelasnya itu masih terdapat kendala, kemudian juga keterbatasan dalam pola pikir siswa yang masih PPT. Nah, jadi kita harus memikirkan kira-kira tuh strategi yang seperti apa yang cocok, misalkan dengan menggunakan problem based learning atau yang tadi Bu Erna project. Juga itu bisa untuk melatih pola pikir anak yang masih PPT seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Angga. Pak Angga yang PPD. Sudah. Iya, sekarang PPD. Oh, sekarang yang PPD. Ya, tadi kendala yang sudah dijelaskan oleh beberapa guru. Yang strategi yang dilakukan yaitu LKPD-nya yang harus lebih menarik lagi, supaya siswa juga semakin semangat belajar, antusias, dan mendapatkan ilmu setelah dia belajar. Yang terakhir yaitu penggunaan media pembelajaran yang konkret ya. Kita tahu bahwa anak SD itu ingin pembelajarannya itu yang sesuai dengan nyata ya, yang tidak hanya abstrak atau menghayal-hayal. Ketika kita belajar mengajarkan yang sudah ada di kehidupan sehari-hari, itu lebih cepat pemahamannya, ya, lebih cepat diingat dan lebih cepat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mau ditambah. Terima kasih Bapak Angga. Terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bapak Angga, Ibu Ayu dan Ibu. Ya, luar biasa. Mungkin Ibu Suhi dan Bu Ipah ada yang mau ditambahkan? Boleh. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu moderator.
Ini hanya menambahkan saja ya Ibu Bapak, tadi udah dipaparkan oleh kawan-kawan semua. Teruntuk saya sendiri, karena di sini saya di kelas 1 gitu ya Ibu Bapak. Jadi selama kurang lebih sudah hampir 4 bulan ya saya di kelas 1 ini, dan alhamdulillah juga mengikuti pelatihan mendalam ini ya Bapak ya. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan. Nah untuk kelas 1 sendiri itu emang pembelajaran itu harusnya menarik. Makanya untuk yang saya lakukan di kelas itu pembelajaran selalu saya selipkan dengan permainan yang ada gitu. Karena emang berbeda, terlihat jelas sekali anak-anak ketika pembelajaran itu hanya diterapkan atau hanya disajikan dalam bentuk yang tadi seperti yang Ibu Bapak sampaikan itu ya, yang hanya pada guru gitu, dan jika diterapkan melibatkan anak terutama dengan permainan atau apalah gitu, kita sebagai guru di sini harus lebih kreatif lagi, apalagi untuk zaman sekarang banyak sekali yang kita bisa cari baik dari IT atau dari web-web yang lain gitu. Untuk selebihnya silakan Ibu Afifah. Kebetulan saya juga mengajarnya di kelas 1 sama. Jadi kemarin juga praktik mengajarnya itu dengan mengadakan permainan ya dalam pengurusan angka. Memang kelas 1 itu lebih ke ini ya, dengan bermain gitu. Mereka bisa cepat untuk menangkap materi. Mungkin itu saja yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mohon tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2, terima kasih. Jadi memang benar Bapak Ibu, apalagi rata-rata para narasumber di depan ini adalah guru-guru kelas bawah. Ya, Bu Ayu kelas 3, Bu Suhi kelas 1, Bu Ipa kelas 1, Bu Erna dengan Pak Angga kelas tinggi. Jadi memang kita sebagai guru, apalagi pelatihan kita ini mengenai pembelajaran mendalam yang memang berpusat kepada siswa, dan guru memang harus lebih kreatif lagi, berinovasi segala macam. Pokoknya luar biasa guru Indonesia ini. Bentar lagi kita ulang tahun Hari Guru ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk para narasumber kita di depan, luar biasa. Ada Yel mungkin yang masih Ya silakan. Oke. Ada Bu Ida ya, ada Yel dari kelompok 2. Ya silakan dipandu Bu Ida. Ya. Baik, siap. Berdiri aja sama baik. Silakan buka apa aja. Oke ya, 1, 2, 3, kelompok 2. Belajar mendalam dulu. Pelajaran mendalam, gali potensi dan kompetensi.